Anies itu ingin menunjukkan bahwa dia itu antitesa Pak Jokowi dan kemudian dia berharap bisa mendapat dukungan dari luar negeri, dari negara asing. Dan dari sini proposal ini memberikan satu harapan kepada negara-negara, termasuk yang terpenting adalah negara Amerika dan Eropa, bahwa kalau Anies bisa maju, dia akan mengubah apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya karena antitesa. Jadi IKN ini cuma proposal aja gitu, bahwa dia berseberangan dengan Pak Jokowi. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang kalau pakai bedak itu terlalu tebal. 5 cm. Sehingga jadinya antara penampilan dan kenyataan itu nggak sesuai gitu. Penampilannya kayak kinclong, bersih, mulus, putih, aslinya burem. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Anies sumur resapan. Ya daripada Yohanes Anies gitu ya, mending Anies sumur resapan, lebih mudah untuk ditertawakan gitu, rasanya plong, bebas. Ya karena belakangan Anies sumur resapan ini hadir dalam sebuah forum di Singapura dan kemudian dia menjelek-jelekkan Indonesia, menjelek-jelekkan ibu kota Nusantara, ibu kota kita yang baru gitu. Dia fitnah habis-habisan karena menurut Anies gitu ya, proses pemindahan IKN ini secara politik itu minim proses politik. Dan secara keterlibatan publik itu juga minim sekali keterlibatan publik. Ini jelas-jelas hoax, jelas-jelas fitnah ini. Ini apa-apaan ini? Mungkin Anies sudah bosan ngefitnah level Jakarta gitu ya. Jadi dia pengen level internasional. Ya karena di Jakarta dia udah ketahuan tuh fitnah dan hoaxnya. Yang air dari langit turun ke bumi. Dia bikin sumur resapan nggak masuk-masuk ke bumi. Semua orang di Jakarta udah tahu. Jadinya sekarang dia pengen bikin hoax atau fitnah level internasional. Untuk orang-orang yang belum tahu atau belum kena sama hoaxnya Anies. Ya karena ketika Anies bilang bahwa IKN itu minim proses politik, ini jelas-jelas hoax gitu. Karena IKN itu sudah ada undang-undangnya, dan yang namanya undang-undang itu proses pembuatannya sampai kemudian disahkan itu adalah proses panjang, proses politik gitu. Karena semua fraksi, semua perwakilan partai yang ada di Senayan semuanya ikut terlibat untuk membahas undang-undang IKN ini. Jadi ketika Anies bilang bahwa ini minim proses politik, itu pasti hoax tuh. Kayak lem Aibon itu ya. Hoax pasti gitu. Nggak mungkin gitu. Yang namanya undang-undang itu dibuat dalam proses yang sangat panjang dan semuanya proses politik. Mulai dari rancangan undang-undang sampai kemudian disahkan. Dan secara keterwakilan di Senayan itu kan semua anggota DPR di sana itu kan mewakili setiap daerah karena mereka bisa terpilih itu sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing. Makanya kemudian DPR itu disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Ya udah mewakili publik itu. Dan lebih dari itu, yang namanya undang-undang itu selalu ada proses diskusi terbuka. Ada yang namanya pendapat dengar. Dia undanglah semua orang secara terbuka untuk diskusi dan ditanyai pendapatnya terkait undang-undang yang sedang dibahas di DPR gitu. Jadi kalau Anies bilang bahwa ini minim keterlibatan publik, ya mungkin dia aja yang nggak tahu gitu ya. Terus kemudian dia ngeklaim karena dia nggak tahu, terus kemudian dia ngeklaim minim keterlibatan publik. Padahal banyak orang sudah diajak diskusi terkait ini gitu. Mana mungkin kemudian undang-undang disahkan begitu saja secara tiba-tiba tanpa proses politik dan tanpa partisipasi publik. Nggak mungkin gitu. Jadi Anies ini jelas-jelas dia menyebarkan hoax secara internasional. Tujuannya apa?
Nanti di belakang video ini saya jelasin, ada tujuannya ini gitu ya. Karena yang namanya undang-undang gitu ya, dia itu nggak bisa kemudian dibahas atau disahkan dalam waktu yang sangat singkat. Prosesnya itu panjang gitu. Diundanglah akademisi di setiap universitas, diundanglah tokoh-tokoh dari setiap wilayah, di setiap tempat gitu ya, terutama di Kalimantan yang sebagai tempat IKN ini gitu. Itu pasti sudah diundang tuh. Dan DPR sudah melakukan itu gitu selama berbulan-bulan. Masa iya Anies kemudian bilang ini minim proses politik, minim keterlibatan publik, apa-apaan gitu. Dan selain itu, kalau kita ingat, sebenarnya undang-undang IKN ini itu sudah pernah digugat di MK. Dan alasannya itu sama persis seperti yang disampaikan oleh Anies gitu. Jadi si penggugatnya merasa bahwa IKN ini harus dibatalkan karena minim partisipasi publik dan minim proses politik. Mirip seperti yang disampaikan oleh Anies dan MK sudah menolak itu karena faktanya secara tahapan itu sudah dilakukan semuanya gitu. Yang mengajak diskusi secara terbuka, dengar pendapat, undang para tokoh masyarakat dan akademisi dari berbagai universitas, itu sudah semuanya dilakukan gitu. Jadi kalau Anies kemudian berbohong dan kemudian memfitnah negara kita, Indonesia, terkait proses pemindahan ibu kota Nusantara, ini kan artinya dia nggak tahu diri gitu. Udahlah numpang di Indonesia masih jelek-jelekin. Ya kalau numpang tuh harusnya tahu diri lah gitu. Jangan kemudian jelek-jelekin orang atau negara yang sudah memberikan dia tempat gitu. Karena kalau kita nggak mau nerima dia misalkan kan bisa aja. Numpang aja di negara lain misalkan. Di mana? Di Suriah. Sekalian tuh biar cepet. Cepet hangus. Dan yang undang-undang IKN ini yang sudah diresmikan atau disahkan di DPR, itu semua fraksi sudah setuju, kecuali PKS gitu. Ya PKS itu kan memang partai yang punya afiliasi, yang dicurigai punya afiliasi sama ormas-ormas perusak dunia. Yang emang nggak mau negara kita jadi negara maju, kan ada kelompok-kelompok itu gitu ya. Jadi kalau PKS nggak setuju ya biasalah namanya PKS gitu ya. Tapi semua fraksi itu sudah setuju gitu dengan undang-undang IKN ini. Jadi hari ini akhirnya saya tahu bahwa Anies itu setelah saya bahas 123 kebohongan, kemunafikan, kelicikannya gitu ya. Ini sekarang nambah lagi. Nambah-nambah kerjaan aja bahasan Anies ini gitu ya. Dan dari pernyataan Anies terkait IKN di Forum Singapura ini sebenarnya bagi saya adalah sebuah pengakuan bahwa Anies Baswedan adalah antitesa dari Jokowi. Dia ingin mengenalkan dirinya bahwa dia berseberangan dengan Jokowi. Sesuai seperti yang disampaikan oleh Zulfan Lindan bahwa Anies ini memang adalah antitesa Jokowi. Sehingga dari kenyataan ini, hari ini gitu ya, mestinya Nasdem itu malu gitu. Aniesnya udah ngaku bahwa dia itu antitesa dari Jokowi, nggak setuju dengan IKN, memprotes proses pemindahan ibu kota Nusantara. Lah kok Nasdem masih ada di kabinet? Ini kan lucu gitu. Nggak jelas jenis kelaminnya ini. Di satu sisi ngerasa sebagai partai pendukung loyal Presiden Jokowi, tapi kemudian mencapreskan orang yang menjadi antitesa dari Jokowi, kan nggak nyambung ini. Dan ini nggak bisa hidup dalam satu jalur yang sama, nggak bisa bersama-sama dalam satu masa ini gitu ya. Nggak bisa Nasdem kemudian mengklaim sebagai pendukung loyal Pak Jokowi, tapi mendukung orang yang anti dengan Jokowi, nggak bisa gitu. Karena kalau ini mau dipaksakan, itu jadinya nggak jelas kelaminnya gitu. Udah kayak bencong gitu. Kalau siang Angga, kalau malam Anggi. Wah ini nggak jelas gitu. Identitasnya nggak jelas gitu. Sama kayak gini gitu. Ngerasa bahwa mereka masih pantas untuk berada di kabinet, tapi kemudian mendukung orang yang anti dengan Pak Jokowi. Anti dengan Presiden Indonesia. Gimana ceritanya gitu. Jadi sampai di sini, mestinya Nasdem itu ya tahu diri, malu lah gitu ya. Anies udah
mendeklarasikan diri sebagai antitesa Pak Jokowi, mengakui sebagai antitesa Pak Jokowi, tapi Nasdem masih mau bertahan di kabinet. Udahlah, ini menunjukkan bahwa reshuffle memang sudah nggak ada pilihan lagi, emang harus dilakukan mau nggak mau gitu. Karena kalau nggak dilakukan juga aneh juga gitu. Masa iya kita mempertahankan orang yang nggak punya pendirian sih? Tapi dari sini gitu ya, dari pernyataan Anies di Singapura ini, yang dia ingin menunjukkan dia itu antitesa Pak Jokowi yang mengkritik IKN, itu sebenarnya itu adalah bagian dari tebar pesona kepada negara-negara asing gitu. Ya ibaratnya ngirim proposal lah. Ya mana tahu ada negara maju yang mau mendukung dia gitu. Karena kalau di skenario di internal, di nasional itu kan nggak berjalan dengan baik gitu. Ketika Anies dideklarasikan sebagai capres, harapannya setelah itu Nasdem berharap semua partai akan merapat ke Surya Paloh, akan berdiskusi dengan Surya Paloh gitu. Harapannya kayak gitu. Tapi kenyataannya bahkan PKS dan Demokrat sekalipun itu nggak mau mendeklarasikan Anies. Dan nggak ada partai yang mau berkomunikasi dengan Nasdem akhirnya setelah Nasdem mencapreskan Anies. Nah, karena situasinya udah kayak apa namanya, udah semraut di dalam gitu ya. Bahkan PKS merasa bahwa koalisi itu nggak bisa bubar karena nggak pernah dimulai. Ini definisi mantan gebetan nih kayak gini gitu. Yang udah putus sebelum jadian. Belum jadian tapi udah putus, ini nih. Koalisi perubahan. Koalisi mantan gebetan. Ya, karena di dalam udah nggak bagus situasinya gitu ya. Partai-partai nggak mau berdiskusi dengan Nasdem gitu. PKS juga merasa bahwa mereka belum berkoalisi gitu. Gimana caranya bubar kalau belum pernah berkoalisi? Dan AHY gitu belakangan ini saya baru menyadari bahwa AHY itu ketika memprotes pasal penghinaan presiden gitu ya, itu bagian dari puncak emosi dan frustasinya seorang AHY kayaknya gitu. Karena kalau dia yakin bisa maju sebagai capres atau cawapres gitu ya, kalau dia yakin bisa maju, maka dia nggak akan pernah protes pasal penghinaan presiden dan wakil presiden ini. Kenapa? Karena itu berpeluang untuk memproteksi dirinya sendiri nantinya gitu. Tapi karena dia juga udah nggak pede, ngerasa frustasi, nggak mungkin bisa maju, ya udahlah kita protes aja pasal penghinaan presiden. Supaya apa? Supaya siapapun yang menang jadi presiden atau wakil presiden selanjutnya itu bisa dihina-hina. Ya, tapi kalau AHY itu yakin dia bisa maju, dia nggak akan protes. Jadi cerita di dalam di nasional itu sudah sesemraut itu, makanya kemudian Anies pengen cari dukungan ke luar negeri lah, kirim proposal ke negara-negara asing, negara-negara luar yang mana tahu gitu salah satunya mau mendukung Anies gitu. Karena memang sebenarnya banyak negara-negara maju yang nggak mau Indonesia itu jadi negara maju. Ada banyak tuh. Ya karena kalau kita lihat gitu ya secara pengalaman atau pengalaman yang bisa kita lihat di masyarakat sekitar hari ini gitu ya. Itu kan biasanya yang namanya orang kaya itu nggak terlalu suka kalau ada orang lain itu kaya gitu. Karena nanti jadinya saingan. Orang kaya tuh maunya ya dia kaya sendiri, terus yang bawah ya udahlah nggak terlalu kaya kamu gitu ya. Jangan sampai nyaingin gitu. Kaya boleh, tapi jangan sampai sejajar. Nah, Indonesia hari ini di tangan Presiden Jokowi itu kan sudah merengsek naik menjadi negara yang diperhitungkan di dunia gitu. Dengan Pak Jokowi melawan Eropa yang kemudian memblokir atau melarang ekspor nikel dan boksit, itu kan membuat wajah Indonesia itu terlihat sangat garang gitu di mata dunia gitu. Nah, negara-negara asing, negara-negara Eropa gitu ya, yang nggak suka dengan kengeyelan Pak Jokowi, dengan kemajuan Indonesia, itu pasti salah satunya akan melakukan segala cara supaya negara kita ini nggak maju-maju. Salah satu solusi dan caranya adalah ya punya pemimpin atau presiden yang bisa menghambat kemajuan bangsa Indonesia.
Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Anies sumur resapan. Ya, karena dia sudah terbukti, proven gitu. Di Jakarta, dia sudah menghambat kemajuan ibu kota Jakarta. Jadi negara-negara asing itu kalau ngelihat Anies, wah ini kayaknya cocok nih supaya Indonesia nggak maju-maju, udahlah dia aja. Yang mana tahu gitu. Sehingga kalau negara-negara asing sudah ada yang mau mendukung Anies, itu kan nanti harapannya beberapa partai yang ada di Indonesia yang memang punya afiliasi dengan negara-negara asing atau kelompok-kelompok pemberontak di dunia gitu ya, itu bisa dimainkan, bisa diarahkan lah. Ya adalah partai yang terafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, kan ada gitu ya. Itu partai-partai sapi itu kan gitu ya. Jadi kalau asing sudah mau mendukung, ya nanti kemungkinan di koalisi, di internal, di nasional, di partai-partai kita itu jadinya ada yang bisa diarahkan untuk mendukung Nasdem dan Anies. Kira-kira kayak gitu mungkin maksud dan tujuannya. Karena yang namanya kelompok-kelompok pemberontak, kelompok kelompok yang selalu bikin masalah di sebuah negara, itu pusatnya, kantor pusatnya itu di negara maju gitu. Jadi kayak misalkan Ikhwanul Muslimin, itu kantor pusatnya tuh di negara maju. HTI bahkan sampai KKB Papua, itu kantor pusatnya di negara maju. Tujuannya apa? Ya karena negara maju ini gak mau Indonesia maju. Makanya kemudian kelompok-kelompok yang suka bikin onar itu ya berpusat di negara-negara maju gitu. Dengan harapan nanti mereka bisa dikerahkan. Bukan negara-negara maju sih. Sebenarnya ada satu negara maju yang menjadi pusat kantor-kantor ormas-ormas radikal atau perusak-perusak di dunia ini gitu. Ikhwanul Muslimin, HTI, KKB itu satu tuh, di satu negara tuh, di satu kota. Ya, saya nggak mau sebut lah. Itu intinya kotanya itu adalah kota yang belakangan ini beberapa waktu lalu itu ketahuan terjadi pertemuan antara Luhut dengan Surya Paloh. Itu tuh, di kota itu tuh. Saya nggak mau sebut. Nah, nanti takut diincer sama James Bond. Ya, tapi intinya dari sini gitu ya. Anies itu ingin menunjukkan bahwa dia itu antitesa Pak Jokowi dan kemudian dia berharap bisa mendapat dukungan dari luar negeri, dari negara asing. Dan dari sini proposal ini memberikan satu harapan kepada negara-negara, termasuk yang terpenting adalah negara Amerika dan Eropa, bahwa kalau Anies bisa maju, dia akan mengubah apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya karena antitesa. Jadi IKN ini cuma proposal aja gitu, bahwa dia berseberangan dengan Pak Jokowi. Dan kalau kemudian ini ditafsirkan secara detail, yang namanya berseberangan itu kan artinya selanjutnya ada peluang bagi Anies gitu ya, untuk kemudian buka keran nikel bauksit lagi gitu, diekspor mentahannya. Terbuka peluang itu, sehingga negara-negara Eropa hari ini gitu ya, mungkin ya senang-senang juga tuh. Wah iya juga ya, mereka dikasih harapan. Padahal sebenarnya ya kita tahu itu harapan palsu aja. Ya semoga negara-negara asing, negara-negara Eropa itu tidak tertarik dengan proposal Anies gitu, sehingga ya dia akhirnya nggak bisa maju lah. Ya, tapi kalaupun bisa maju, saya udah tahu gitu bahwa ini ternyata ya mudah aja dikalahkan, karena sekarang saya melihat ada salah satu calon presiden yang sangat potensial yang selama ini nggak masuk radar survei, dan nampaknya kalau dia bisa maju, maka cerita-cerita atau legenda yang sudah diyakini oleh ratusan jiwa, ratusan juta masyarakat Indonesia itu akan semakin meyakinkan dan memudahkan dia untuk menang di Pilpres 2024 nanti. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.